Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Puji syukur kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat hingga hari ini. Salah satunya adalah nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita masih dapat berhadir di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, pemuda yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman mahiriyah. Salah satu manusia yang paling berpengaruh di dunia, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu bersalawat kepadanya kita bisa menjadi salah satu manusia pilihan yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Adapun topik kita kali ini adalah meneladani ketabahan dan kesabaran dari seorang Abu Kilabah dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Kilabah adalah sahabat Nabi yang terakhir kali hidup di zaman itu. Seorang ulama soleh yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan kedua tangan dan kakinya ketika sedang melarikan diri dari kotanya karena dipaksa untuk menerima sebuah jabatan oleh seorang raja. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad, pada suatu ketika ada seorang pemuda yang sedang melintasi gurun pasir yang panjang. Kemudian ia tak sengaja mendengar sebuah suara dari sebuah tenda yang sudah kumuh dan tua. Suara yang terus-menerus mengucap syukur kepada Allah, membesarkan nama Allah dan memuji Allah. Dengan rasa penasaran, pemuda itu pun masuk ke dalam tenda tadi. Namun ketika ia masuk, alangkah terkejutnya ia ketika mendapati seorang tua yang tak lagi memiliki kedua tangan dan kaki. Lantas ia berkata, "Wahai saudaraku, sungguh aku tak sengaja mendengar suaramu yang terus-menerus mengucap syukur kepada Allah, memuji Allah, dan kau berkata, Maha suci Allah yang telah melebihkanmu dari segalanya. Setelah aku melihat kondisimu yang sangat menyedihkan ini, aku heran, apa yang membuatmu terus bersyukur kepada Allah?" Orang tua itu menjawab, "Wahai pemuda, takkah kau melihat aku masih memiliki telinga yang bisa kugunakan untuk mendengar lantunan ayat suci Al-Quran? Aku masih memiliki mulut yang bisa gunakan untuk mengucap syukur kepada Allah. Aku masih memiliki akal yang sehat sehingga aku masih bisa berpikir hal-hal yang positif. Tetapi takkah kau lihat di luar sana banyak manusia yang memiliki telinga, tapi seakan ia tuli akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ia memiliki mulut, tapi seakan bisu untuk mengucap syukur dan membesarkan nama Allah. Ia memiliki akal, tapi seakan ia gila akan harta dan jabatan, sehingga ia tak lagi memiliki iman di dalam dirinya." Kemudian orang tua itu melanjutkan dengan meminta pertolongan seorang pemuda itu untuk mencarikan anaknya yang biasanya membantu dia untuk berwudu dan sholat. Kemudian pemuda itu pergi untuk mencarikan anak orang tua tersebut. Namun alangkah terkejutnya ia kembali ketika mendapati seorang pemuda yang telah meninggal dunia yang tak jauh dari kemah orang tua tersebut. Setelah meyakini itu adalah anak dari orang tua tersebut, ia pun kembali ke kemah tadi. Dengan rasa bimbang ia berkata, "Wahai saudaraku, tahukah engkau kisah Nabi Ayub ketika ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambil seluruh hartanya, diberikan ia penyakit yang sangat mengerikan dan diambil seluruh anaknya, tapi ia tetap berada dalam kesabaran dan bertakwa kepada Allah." Orang tua itu mengangguk. Lantas anak muda itu melanjutkan, "Wahai saudaraku, sungguh aku telah menemukan anakmu. Ia meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan, seperti tercabik-cabik oleh hewan buas. Semoga Allah menambahkanmu dan menguatkan hatimu." Kemudian orang tua itu menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh anakku adalah anak yang baik. Dia adalah anak yang soleh. Pasti ia meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Alhamdulillah. Setelah mengucapkan itu, orang tua itu menarik napas panjang dan ia meninggal dunia. Setelah beberapa hari kemudian, kembali pemuda itu bertemu dengan orang tua tersebut dalam sebuah mimpi. Ia melihat orang tua itu sedang duduk di atas taman yang indah. Kemudian ia bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang membuatmu bisa berada di sana?" Orang tua itu menjawab, "Ini adalah balasan dari Allah atas rasa sabar dan syukurku atas segala cobaan yang diberikannya kepadaku." Hadirin rahimakumullah, seorang ulama yang soleh saja pun masih diberi Allah cobaan kepadanya, apalagi kita. Tapi terkadang kita lupa ketika Allah memberikan kita cobaan, ketika Allah memberikan kita ujian, kita merasa menjadi manusia yang paling menjadikan di dunia, merasa Allah tak adil dan jahat kepada kita. Padahal apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita,
apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, itu mampu mengurangi dosa-dosa kita dan menaikkan tingkatan level iman kita. Bahkan jika Allah menguji kita dengan menancapkan sebuah duri ke atas kulit kita, itu mampu mengurangi satu dosa kita dan menaikkan satu level kita menjadi lebih baik. Maka hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa rasa sabar dan syukur itu harus selalu berada dalam diri kita, harus selalu berdampingan dalam hidup kita. Dan semoga Allah menjadikan kita umatnya yang selalu memiliki rasa sabar dan syukur dan masukkan kita ke dalam surganya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.